warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdan Hafizal Fitri, mahasiswa Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya Abdan selaku pemateri akan mempresentasikan materi saya mengenai ekspansi atau sejarah ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara, Spanyol, dan juga ke Asia Tengah seperti India, Cina, dan segala macam. Perlu diketahui teman-teman, Islam turun pada abad ke-7 Masehi beriringan dengan adanya Nabi Muhammad SAW selaku Nabi utusan Tuhan yang ditujukan kepada umat dunia. Dan perlu diketahui juga bahwasanya ekspansi ini dimulai ataupun terjadi pada setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dicetuskan oleh para sahabat ataupun para khalifah pada masa itu. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya ekspansi Islam ini menuju wilayah-wilayah seperti Afrika Utara ini terjadi secara bertahap, ke Spanyol juga terjadi secara bertahap, dan ke Asia Tengah juga terjadi secara bertahap. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya Islam melakukan ekspedisi secara bertahap, mulai dari ekspedisi yang bersifat mengumpulkan informasi hingga bersifat militer dan segala macam. Pertama-tama perkenankan saya akan menjelaskan mengenai ekspedisi Islam ke wilayah Afrika Utara terlebih dahulu. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih yang harus dibahas Afrika Utara terlebih dahulu? Perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya Islam sebelum menaklukkan Spanyol itu melalui proses penaklukan bertahap melalui Mesir, Afrika Utara, dan seterusnya menuju ke semenanjung Iberia hingga tembus ke Spanyol, Andalusia. Setelah ekspedisi yang begitu banyak oleh pasukan Islam juga melakukan dan mulai melakukan ekspedisi menuju wilayah-wilayah Afrika, terutama Afrika Utara seperti Mesir dan segala macam. Seperti tadi bahwasannya penaklukan Mesir itu dilakukan pada era Khalifatul Rasyidin yaitu Umar bin Khattab, dan diteruskan pada saat era dinasti Umayyah. Penaklukan yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi selaku pemimpin komando militer pada era dinasti Umayyah melakukan ekspedisi selanjutnya. Ekspedisi bisa dikatakan ekspedisi tahap kedua yang terjadi pada dinasti Umayyah dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Pada masa itu juga Uqbah bin Nafi melakukan pendirian kota yang bernama Kota Qairawan. Dikarenakan apa sih alasan pendirian kota tersebut? Mungkin teman-teman bertanya-tanya. Kota tersebut didirikan karena alasan yang sangat amat strategis. Karena jauhnya wilayah kekuasaan pusat dinasti Umayyah yang berada di Damaskus dengan penjajahan ekspedisi yang dilakukan di Afrika Utara sangat amat jauh. Oleh karena itu, karena kecakapan oleh Uqbah bin Nafi mendirikan Kota Qairawan sebagai pangkalan militer seperti itu agar memudahkan pelaksanaan ekspedisi dan penyebaran dakwah Islam di wilayah seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya, apakah ada tantangan pada saat melakukan ekspedisi ataupun ekspansi Islam ke wilayah-wilayah Afrika Utara? Tentu, pada masa itu banyak sekali tantangan yang terjadi, terutama pertentangan ataupun gejolak dari bangsa Berber selaku penduduk asli wilayah Afrika Utara yang menolak adanya Islam dan menolak dikuasai oleh Islam seperti itu. Setelah wilayah penaklukan Berber, penaklukan dinasti Umayyah selesai, dinasti Umayyah juga memiliki kontribusi besar dalam penaklukan Andalusia. Di tahap selanjutnya, dinasti Umayyah melakukan ekspedisi menyeberangi Selat Gibraltar yang dipimpin oleh seorang yang mungkin sama-sama teman-teman kenal, yaitu Tariq bin Ziyad selaku panglima militer yang memimpin 7.000 pasukan Muslim dan gabungan dengan pasukan Berber menuju seberang Spanyol. Teman-teman sekalian, telah saya jelaskan tadi mengenai ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi pada era dinasti Umayyah itu sangat memiliki dampak yang begitu signifikan, dampak yang begitu besar, dan tentu efek yang sangat banyak. Terutama pada sektor penguasaan ataupun penugasan militer di tempat seperti itu. Bisa dikatakan Kota Qairawan yang dibangun oleh Uqbah bin Nafi
sebagai pangkalan militer Islam karena jauhnya pengawasan dari dinasti Umayyah di pusat kota Damaskus pada saat itu. Lanjut, teman-teman, sekarang kita akan membahas ekspansi Muslim ke wilayah Spanyol. Yang mungkin teman-teman itu kenal, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya peran Tariq bin Ziyad yang memimpin bangsa Berber dan umat Muslim menyeberangi Selat Gibraltar sangat amat terkenal dengan pidatonya Al-Bahru wara'akum wal adu amamikum. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwasannya laut di belakangmu dan musuh-musuh di depanmu, dengan pidatonya yang sangat membara dan kapal-kapal Muslim yang dibekar menunjukkan sikap tangguh Tariq bin Ziyad pada masa itu untuk menyeberangi dan menaklukkan Spanyol pada era itu. Terus ekspedisi itu terjadi pada tahun 711 Masehi, dan pada tahun selanjutnya pada tahun 712 Masehi pasukan susulan ataupun bisa dikatakan gubernur pada saat itu yang bertanggung jawab atas wilayah Afrika Utara, Musa bin Nusair, menghampiri Tariq bin Ziyad dengan pasukan tambahan dikarenakan umat Muslim terutama para khalifah pada masa itu melihat bahwasannya di Spanyol memiliki peluang untuk dimenangkan dalam pertarungan. Kenapa? Mungkin teman-teman juga bertanya, tentu ada faktor-faktor tertentu yang membuat para khalifah berpikiran seperti itu. Karena satu, bangsa Visigoth yang merupakan kerajaan Spanyol pada masa itu memiliki pertentangan internal, permasalahan internal yang memicu konflik dari dalam, sehingga membuka peluang bagi umat Muslim untuk melakukan ekspedisi dan ekspansi ke wilayah tersebut. Kurang lebih teman-teman seperti itu. Dan ekspansi di wilayah Spanyol terus berlanjut hingga ke tahun-tahun berikutnya, hingga menuju ke dinasti Abbasiyah dan tetap dipegang oleh dinasti Umayyah jilid 2 yang dipimpin oleh Abdurrahman I dan keturunannya. Mungkin cukup sekian cerita daripada ekspansi ke wilayah utara Afrika dan ke wilayah Spanyol dari saya. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai ekspansi Islam ke wilayah Asia Tengah, wilayah India, Rusia, dan Cina. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Abdan yang selanjutnya akan membahas tentang ekspedisi dan ekspansi Islam ke wilayah Asia Tengah seperti Turkmenistan, Azerbaijan, dan segala macam. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya ekspansi Asia Tengah itu meliputi wilayah seperti India, Rusia, dan sebagian besar daripada Cina. Dan perlu teman-teman ketahui, wilayah ekspedisi atau ekspansi menuju ke wilayah ini terjadi secara bertahap, mulai dari era Khalifatul Rasyidin, dinasti Umayyah, dan nanti akan terjadi perpecahan di dinasti Abbasiyah. Perlu teman-teman ketahui juga, ekspedisi dan ekspansi ini dimulai dari penaklukan Irak dan Iran sebagai jalan ataupun sarana menuju ke wilayah atas Asia Tengah. Penaklukan ini dimulai dari pada era Umar bin Khattab, lalu penaklukan tingkat selanjutnya terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan, penaklukan Persia dan segala macam. Setelah itu, setelah Iran dan Irak